Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya di channel Ngajak Sholawat. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang mengharukan yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Cerita ini terjadi pada diri Rasulullah sebelum beliau wafat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaannya sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta sahabat Bilal untuk memanggil semua sahabat datang ke masjid. Bilal pun berangkat untuk memanggil para sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepada kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Kata Rasulullah. Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu momentum pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan manusia," ujar Rasulullah. Mendengar perkataan itu, semua para sahabat diam. Dalam hati masing-masing berkata, "Mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan kami? Justru kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah. Ia adalah sahabat dan mantan preman sebelum masuk Islam. "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Dan seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa," ujar Ukasyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggangi kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, justru terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah," jelas Ukasyah. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah lalu berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seolah tidak merasa bersalah mengatakan hal tersebut. Sementara sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah. "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah.
bukankah baginda sedang sakit?" teriak para sahabat. Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah putrinya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Ujar Fatimah putri Rasulullah. Bilal menjawab dengan dada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Fatimah langsung terperanjat dan menangis. "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya," ujar Siti Fatimah. Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku," ujar Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dan Ukasyah." Ukasyah langsung menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau pukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku," kata Umar bin Khattab. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dan Ukasyah." Kemudian Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdiri Sayyidina Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah," ujar Ali. Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik dan berakhlak mulia. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat makin geram dan murka mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah
dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka padamu. Ukasah langsung menghambur menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cambuk di tangannya ia buang sejauh-jauhnya. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah, ujar Ukasha. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu wahai Rasul. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Semua sahabat menitikkan air mata. Setelah itu, para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan cerita ini kita dapat menambah kecintaan dan kerinduan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa terus dawamkan salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.